Bab 1471. Bagaimana bisa, pada saat ini, semua orang kehilangan suara dan menatap Ye Yunfei dengan tercengang. Sebanyak 18 jenius muda yang termasuk dalam daftar pelaku kejahatan mengepung Ye Yunfei bersama-sama, dan dalam waktu singkat mereka dipukuli berkeping-keping dan dikalahkan. Pada saat ini, Ye Yunfei menjadi fokus penonton, dan pusat perhatiannya bahkan secara samar-samar menutupi beberapa orang teratas dalam daftar penjahat. Dan 5 orang yang tersisa berdiri di sana dengan wajah pucat. 5 sisanya adalah yang terkuat. Di antaranya adalah Luqian yang menduduki peringkat ke-8, seorang anggota keluarga Zhao yang menduduki peringkat ke-9, Meng Cha yang menduduki peringkat ke-13, dan 2 anggota keluarga Zhao lainnya. Ayo pergi bersama, Luqian berkata dengan wajah yang sangat muram. 5 jenius muda mengertakkan gigi dan mengepung Ye Yunfei pada saat bersamaan. Mereka mengerti bahwa jika mereka mundur dengan malu-malu di bawah pengawasan semua orang, itu akan menjadi lelucon di seluruh hutan belantara timur. Dengan memikirkan Ye Yunfei, 30 benang jiwa boneka dan pedang jiwa langit secara bersamaan menyerang lautan jiwa jenius muda terlemah. Si jenius muda itu hanya merasakan sakit kepala yang membelah, seolah hendak meledak. Terutama 30 benang jiwa boneka itu, seperti 30 ular panjang, terjalin ke arah tubuh jiwanya dari segala arah, aneh dan menakutkan. Garis jiwa boneka ini semuanya mengandung energi khusus yang secara khusus menahan tubuh jiwa, sekali terkontaminasi akan menyebabkan kerusakan pada tubuh jiwa. Memanggil, Ye Yunfei datang tepat di depan pemuda jenius ini dan meninjunya. Mari kita tangani dia bersama. 4 jenius muda lainnya bergegas mendekat pada saat bersamaan. Ledakan, 5 jenius muda sangat ingin bergerak. Mereka mengerti bahwa jika mereka bertarung sendirian, tidak ada lawan Ye Yunfei. Kalau begitu datanglah bersama. Ye Yunfei meraung. Ledakan, Ye Yunfei melemparkan tinju 9 pemakaman surga peminjam dengan tangan kirinya, dan ketika dia meninju, seluruh dunia samar-samar meraung mengikuti pukulan itu. Ledakan, Ye Yunfei memukul bentuk pertama dari True Demon Killing God Fist dengan tangan kanannya, membunuh para dewa secara menyeluruh. Kekuatan fisik dari 40 naga dicurahkan, memberkati tinju, dan sedikit mendistorsi ruang di depannya. Gemuruh, serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, yang benar-benar head to head. Semburan energi pertempuran yang mengerikan menyebar seperti lautan luas, benar-benar mendidihkan seluruh arena. Meminjam tinju 9 pemakaman surga, tinju dewa pembunuh setan sejati, seni rahasia garis jiwa wayang. Selanjutnya, Ye Yunfei menggunakan ketiga latihan ini secara bersamaan, selangkah demi selangkah menuju 5 jenius muda. Kelima pemuda jenius itu bekerja sama untuk menahan serangan Ye Yunfei. Meskipun jumlah mereka banyak, Ye Yunfei memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Setiap kali kedua belah pihak bergerak, kelima pemuda jenius itu mundur selangkah pada saat bersamaan. Boom! Tinju kanan Ye Yunfei adalah tinju dewa pembunuh setan sejati, dan tinju kirinya meminjam tinju 9 pemakaman surgawi, satu pukulan demi satu, lebih cepat dari kilat. Hanya dalam 5 atau 6 gerakan, kelima pemuda jenius itu mundur dari tengah ring ke tepi ring. 2 anak dari keluarga Zhao yang paling lemah tidak bisa mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Siapapun dapat melihat bahwa mereka berdua terluka parah, tetapi mereka hampir tidak dapat menopang. Terlalu kuat, di alun-alun, semburan seru terdengar. Berhenti, kita kalah, kata Luqian tiba-tiba. Wajah keempat pemuda jenius lainnya semuanya pucat. Mereka tahu bahwa kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, dan jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menderita lebih buruk. Berhenti, jika aku kalah, maukah kamu berhenti? Aku khawatir, kamu akan mengambil kesempatan untuk membunuhku. Lalu mengapa aku harus berhenti? Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Nak, kita semua berinisiatif untuk mengaku kalah, kenapa kamu begitu agresif? Kata Meng Cha dengan marah. Saat ini, darah di tubuhnya melonjak, dan dia sangat tidak nyaman, dan dia benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Pergilah ke neraka, Ye Yunfei meraung, dan dia melemparkan kedua tinjunya, dan kekuatan tinju yang kuat itu melesat ke depan. Ledakan, kelima jenius mengertakkan gigi dan mengambil langkah keras lagi, dan terkejut lagi untuk mundur selangkah. Teman, sudah cukup, mereka sudah menyerah, kamu tidak perlu terlalu agresif. Petik 2, tiba-tiba, seorang pria kekar duduk bersila di futon ke-6 berkata. Di samping pria ini adalah kera monster tinggi,
dengan api berkobar dari tubuhnya. Dia adalah seorang jenius muda dari Beast Controlling Sect. Itu benar, kamu harus memaafkan dan memaafkan, Nak, meskipun kekuatan fisikmu bagus, tetapi perkembangan masa depanmu terbatas, dan sekarang kamu terlalu banyak menyinggung orang lain. Pernahkah kamu berpikir bahwa orang lain akan menemukanmu untuk menyelesaikan akun di masa depan? Duduk bersila di ruang pertama seorang pria di atas 4 futon juga berbicara. Menyerahlah. Simen Yijian juga berkata dengan lantang. Ambillah saat kamu melihatnya. Pangeran ketiga dari negara kuno Tianlong juga mengatakan sesuatu dengan enteng. Keluarga Zhao adalah keluarga besar di hutan belantara timur. Berbicara pada kesempatan seperti itu sama saja dengan membantu keluarga Zhao, jadi mengapa tidak melakukannya? Dan Ye Yunfei hanyalah seorang murid dari sekolah Ziwei negara bagian Yan, bahkan jika dia memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat, dia masih berstatus rendah di mata semua orang. Oleh karena itu, para jenius muda ini secara alami memilih untuk berpihak pada keluarga Zhao. Pertempuran ini berhenti di sini, mari kita akhiri. Bahkan Mo Qingxuan berkata dengan ringan, meskipun kata-katanya ringan, ada keagungan yang tidak bisa disangkal. Wah, pertempuran ini sudah berakhir. Jika kamu berani bertarung lagi, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Petik 2. Di alun-alun, lelaki tua dari keluarga Zhao yang baru saja membiarkan anak-anak keluarga Zhao melawan Ye Yunfei meraung marah. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei, untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Para jenius di bagian atas daftar kecil yang mempesona semuanya angkat bicara. Secara umum, ini adalah tekanan yang sangat besar dan mereka harus menerimanya. Boom! Saat semua orang menonton, Ye Yunfei tiba-tiba melangkah maju, dan dengan kecepatan kilat, menghancurkan seorang anak keluarga Zhao berkeping-keping dengan satu pukulan, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Mati! Ye Yunfei meraung dan bergegas menuju 4 lainnya. Setelah 6 pukulan, satu orang dipukuli sampai mati oleh Ye Yunfei, dan ketiganya jatuh dari ring, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Sejauh ini, semua 18 jenius muda telah dipukuli sampai mati atau dilukai oleh Ye Yunfei. Terlalu kuat. Di alun-alun, ada keheningan yang mematikan. Semua mata menatap Ye Yunfei, semua orang menghela nafas tentang kekuatan dan ketegasan bertarung Ye Yunfei yang menakutkan. Di hutan belantara timur, belum pernah terjadi sebelumnya seorang anak dari generasi muda berani memprovokasi keluarga Zhao seperti ini. Anak ini benar-benar kuat, tapi dia benar-benar menyinggung keluarga Zhao di Donghuang sampai mati, dan tidak ada kemungkinan untuk mereda. Tunggu dan lihat saja, keluarga Zhao pasti akan membalasnya dengan gila-gilaan. Meskipun kekuatannya bagus, dia masih jauh dari cukup di depan keluarga Zhao. Anak ini tidak akan hidup lama, anak muda masih terlalu impulsif untuk bertindak, total mengabaikan konsekuensi. Semua orang menghela nafas, Su Fei telah sangat menyinggung keluarga Zhao. Keluarga Zhao pasti tidak akan menyerah, dan faksi Ziwei pasti akan menjadi sasaran balas dendam keluarga Zhao. Apa yang harus saya lakukan? Ji Yue sedikit cemas. Bab 1472. Peristiwa besar telah terjadi. Pertemuan Xiao Lantai tahun ini, semua anak dari keluarga Zhao akan dimusnahkan. Tidak akan ada yang tersisa. Anggota senior keluarga Zhao mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Ya Tuhan, anak ini terlalu tangguh. Aku harus menerimanya. Seluruh alun-alun tenggelam dalam keterkejutan. Anak-anak keluarga Zhao yang baru saja berperang melawan Ye Yunfei entah mati atau terluka. Mereka yang cedera tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menantang panggung dan bersaing memperebutkan peringkat. Ini berarti bahwa dalam pertemuan Xiao Lantai ini, seluruh keluarga Zhao musnah. Nak, aku ingin kamu mati. Di alun-alun, lelaki tua dari keluarga Zhao sangat marah sehingga dia melompat dan bergegas menuju ring. Gemuruh, paksaan energi yang kuat keluar dari tubuhnya, mengguncang seluruh alun-alun. Tuan sempurna dari dunia Tianhai. Sebagian besar orang yang datang ke alun-alun ini hari ini adalah anak muda dengan kekuatan Destiny Realm dan di bawahnya, merasakan paksaan energi yang dilepaskan oleh lelaki tua dari keluarga Zhao. Semua orang ketakutan dan mundur. Jangan, dalam pertarungan cincin di Xiao Lantai, hanya Destiny Realm yang diizinkan. Teriak seseorang, mengingatkan lelaki tua dari keluarga Zhao. Namun, lelaki tua dari keluarga Zhao tidak peduli ketika dia marah. Kali ini dia secara pribadi memimpin tim ke Lantai City, dan dia berharap anak-anak keluarga Zhao dapat menunjukkan kekuatan mereka di Xiao Lantai Meeting tahun ini dan mencapai level yang lebih tinggi.
Siapa yang tahu itu akan menjadi seperti ini? Pertempuran di arena, orang luar tidak boleh ikut campur. Dalam sekejap mata, lelaki tua dari keluarga Zhao bergegas ke arena dan menamparkan Ye Yunfei dengan telapak tangannya. Namun, tepat saat dia mendekati Ye Yunfei, suara agung terdengar dari arena. Kemudian, energi yang menakutkan lahir, berubah menjadi kepalan besar, dan meninju orang tua itu. Ledakan, orang tua itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia dipukul terbang, jatuh di kejauhan, dan bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Mendesis, semua orang tersentak tanpa sadar. Seorang master sempurna dari alam laut langit terluka dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat betapa kuatnya arena ini. Beberapa anggota keluarga Zhao bergegas membantu lelaki tua itu. Pria tua itu menatap Ye Yunfei di atas ring dengan mata ganas, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyerang lagi. Dia merasakan nafas kematian barusan, dan dia mengerti bahwa pukulan tadi hanyalah hukuman kecil dari cincin ini. Dan bergegas lagi, mungkin arena ini akan langsung membunuhnya. Setiap pahlawan muda di arena, siapapun yang dapat membunuh orang sombong ini atau mengantarnya ke arena, keluarga Zhao kami pasti akan menawarkan hadiah besar. 15 juta, kristal hukum, dan 3 senjata sihir surgawi tingkat atas, 20 pil tingkat bayi dan 20 ramuan tingkat bayi. Selain itu, keluarga Dong Huang Zhao kami berutang budi padamu. Pria tua dari keluarga Zhao tiba-tiba berkata dengan keras. Mendesis. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua dari keluarga Zhao, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Remunerasi semacam ini terlalu murah hati bagi para petarung muda di arena dengan kekuatan Destiny Realm. Ini adalah keberuntungan. Tiba-tiba, di atas ring, mata banyak talenta muda yang menatap Ye Yunfei menjadi panas. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Semua orang bisa dengan jelas melihat kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei barusan. 18 jenius muda mengepungnya sendirian, tetapi mereka semua dikalahkan Lu Qian, yang berada di peringkat ke-8, juga dilukai dengan pukulan, dan hidup dan matinya. Tidak diketahui sekarang. Aku khawatir hanya beberapa penjahat muda teratas yang bisa mengalahkannya. Banyak orang bergumam dengan suara rendah. Semua orang tidak bisa tidak melihat para pelaku kejahatan di depan mereka. Terutama Mo Qingxuan, pangeran ketiga, Simen Yijian dan beberapa jenius muda peringkat atas. Nak, aku akan memberimu pelajaran. Seorang pria kekar tiba-tiba berdiri, melangkah maju, dan tiba di tengah alun-alun dalam satu langkah, berdiri di hadapan Ye Yunfei. Kera monster tinggi mengikuti di sampingnya. Dia berasal dari sekte pengontrol binatang, bernama Gu Mingzi, dan peringkat ke-6. Boom! Kera mengerikan itu bergegas menuju Ye Yunfei, melepaskan semburan kekuatan dan paksaan, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti gunung yang menekan bagian atasnya. Anggota sekte pengontrol binatang, setiap orang memiliki binatang perang, dan mereka bertarung bersama. Ledakan, kera mengerikan ini bergegas ke depan Ye Yunfei, dan meninju dadanya. Kekuatan pukulan ini sepertinya cukup untuk meledakkan kehampaan, membuatnya tak terkalahkan. Ledakan, Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia meninjunya, dan bertabrakan dengan tinju kera iblis. Boom! Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, tetapi kera monster itu mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, memamerkan giginya dan mengertakkan mulutnya, dan wajahnya terdistorsi. Meskipun kera mengerikan ini sangat kuat, ia tidak dapat menghentikan kekuatan ilahi 40 naga Ye Yunfei. Terlebih lagi, kualitas fisik Ye Yunfei sangat tangguh, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkannya memukulnya, itu tidak akan menimbulkan masalah serius. Nah, Haf gila, Gu Mingzi juga bergegas, dan meninju Ye Yunfei. Tinjunya terus membesar, seperti bukit dalam sekejap mata, mengguncang kehampaan. Raungan, hantu puluhan monster keluar dari kepalan tangan, mengaum ke langit. Banyak warisan dari sekte pengontrol binatang terkait dengan monster, dan kebanyakan dari mereka menggunakan kekuatan untuk menang. Ye Yunfei juga saling meninju. Bam-bam, kedua belah pihak meninju beberapa kali berturut-turut, terus bertabrakan. Engah, setelah 2 pukulan, Gu Mingzi memuntahkan seteguk darah, tubuhnya mundur dengan keras, kakinya menarik jurang yang dalam di tanah, dan dia mundur langsung ke tepi ring, hampir jatuh dari ring. Mendesis, wajah semua orang sedikit berubah. Jenius dari sekte pengontrol binatang secara langsung dengan kekuatan, bahkan Ye Yunfei tidak dapat menangkap 2 pukulan.
Tuan Su, aku tidak mengerti gaya bertarung geng mereka, aku akan membantumu. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian merah muda berdiri dan berkata kepada Ye Yunfei. Lu Dandan. Setelah mendengar kata-kata Lu Dandan, ekspresi semua orang berubah. Meskipun Lu Dandan berada di urutan teratas daftar penjahat, saat ini hanya peringkat kelima, tetapi dia adalah wanita tertua di perusahaan perdagangan Sifang, dan kata-katanya sangat berbobot. Amitabha, Tuan Ye, saya juga tidak mengerti apa yang mereka lakukan, dan saya akan membantu Anda. Biksu lain berdiri dan memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan tangan terkatup. Biksu Hunian dari Kuil Daleyin. Kuil Daleyin sebenarnya mendukung Ye Yunfei. Seseorang berteriak, terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Namun, aku bisa mengatasi sampah ini sendiri. Ye Yunfei sedikit terkejut, mengangguk pada mereka berdua, dan menjawab. Kata-kata Ye Yunfei mengubah wajah para pelaku kejahatan muda yang berperingkat tinggi. Di mata Ye Yunfei, mereka hanyalah sampah. Teman, kamu terlalu gila. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa merajalela di arena ini? Sebelum aku bergerak, turunlah sendiri. Mo Qingxuan menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan. Semua orang disegarkan ketika mendengar kata-kata itu. Mo Qingxuan, yang menduduki peringkat nomor 1, akhirnya akan menghadapi Ye Yunfei. Kamu tidak yakin? Ayo bertarung. Ye Yunfei melirik Mo Qingxuan, tidak setuju. Wajah Mo Qingxuan langsung suram. Nak, kamu terlalu sombong, ambil pedangku. Simen Yijian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin. Dentang, pedang panjang keluar dari tubuhnya, dan energi pedang menyebar seperti gelombang. Simen memegang pedang di tangannya, pedang panjang itu seperti seutas benang, dan menusuk Ye Yunfei dengan satu pedang. Boom, di atas ring, energi pedang tajam tak berujung muncul, terkondensasi menjadi pedang besar, mengarah ke kepala Ye Yunfei, dan perlahan memotongnya. Kiang-kiang, 5 pedang spiritual keluar dari tubuh Ye Yunfei, diringkas menjadi pedang raksasa, dan ditebas dengan satu pedang. Tertawa, pedang ini sepertinya datang dari 9 hari lagi, merobek langit dan menyapu segalanya. Ledakan, pedang panjang menembus udara, seperti meteor yang sangat terang, datang dalam sekejap. Jian Buang menyapu udara di depannya, dan menebas ke arah Simen dengan momentum yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Wajah dingin Simen Yijian menunjukkan ekspresi terkejut. Saat cahaya pedang muncul, dia tidak bisa menangkap sosok Ye Yunfei sama sekali. Dia juga tidak bisa memahami momentum dan lintasan pedang. Pedang ini, menggunakan serangan alih-alih pertahanan, hampir tidak memiliki kekurangan untuk diikuti. Kapan? Pedang raksasa yang jatuh dari langit itu langsung hancur berkeping-keping. Kapan? Pedang panjang di tangan Simen Yijian juga terguncang dan terbang menjauh. Tertawa, pedang panjang di tangan Ye Yunfei terletak di antara alis Simen Yijian. Bagaimana bisa? Pedang Simen tidak bisa menghentikan pedang. Semua orang sangat terkejut. Tuan Su, selamatkan hidupmu. Dunia pedang kami berterima kasih. Di alun-alun, seorang lelaki tua tinggi dan kurus dengan pedang bersinar di sekujur tubuhnya menjadi pucat karena kaget dan berteriak keras. Kali ini, biarkan aku mengampunimu, kata Ye Yunfei dengan dingin. Apa nama pedangmu? Simen Yijian bertanya, wajahnya pucat pasi. Pedang terbang abadi. Ye Yunfei menjawab dengan ringan, mencabut pedang panjang itu. Bagaimana denganmu? Ingin bertarung? Ye Yunfei menatap pangeran ketiga. Wajah pangeran ketiga pucat pasi. Dia mengerti bahwa kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda dengan Simen Yijian. Simen tidak bisa menghentikannya dengan pedang atau gerakan, dan dia jelas bukan lawan. Aku tidak berkelahi. Simen duduk bersila dengan pedang, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sekarang giliranmu. Titik petik 2, Ye Yunfei menatap Mo Qingxuan dan berkata, Oke, biarkan aku bertarung denganmu. Mo Qingxuan berdiri perlahan. Di bawah pengawasan semua orang, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Pertempuran paling seru di Xiaolantai tahun ini akhirnya akan dimulai. Seseorang berseru. Bab 1473. Saya harus mengatakan bahwa kami meremehkan Anda sebelumnya. Anda hanya memiliki kekuatan untuk mengubah Taoisme, tetapi Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda benar-benar monster yang jarang kami lihat di hutan belantara timur. Anda lebih baik daripada kebanyakan orang di cincin ini. Itu bahkan lebih layak untuk kata mengerikan.
Mo Qingxuan berdiri dan berjalan menuju Ye Yunfei selangkah demi selangkah. Dia mengenakan jubah biru, matanya menatap tajam, dan dia memiliki aura ketenangan dan wibawa. Setiap kali dia melangkah, gumpalan awan dan kabut lahir dari bawah kakinya, dan segera seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti makhluk abadi yang berdiri di atas awan, memandang ke bawah ke dunia fana. Dan saat awan dan kabut semakin banyak berkumpul, aura Mo Qingxuan terus meningkat, tak terbendung. Ini adalah Jue awan surgawi dari Sekte Suci Changyan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Simen Yijian tadi. Teriak seseorang, "Ayo mulai," kata Mo Qingxuan ringan. Kiang-kiang, mengikuti kata-katanya, awan dan kabut di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi senjata, seperti pedang, senjata, pedang, tombak dan cambuk, setidaknya ada selusin jenis, dan jumlahnya ratusan. Boom, sebuah senjata meraung ke arah Ye Yunfei. Masing-masing senjata ini cukup untuk menghadapi para penguasa alam takdir. Keterampilan unik kultus suci Changyan benar-benar menakutkan. Seru semua orang, tapi Ye Yunfei tidak menganggapnya serius, mengulurkan tangannya dan menunjuk. Lebih dari 1000 keping keluar pada saat yang sama, diaktifkan pada saat yang sama, meledak ke depan seperti tetesan hujan, memblokir semua serangan Mo Qingxuan. Ledakan, roda bundar emas tiba-tiba keluar dari tubuh Mo Qingxuan, naik melawan angin, berubah menjadi roda raksasa, berputar dengan cepat, membelah udara, meledak dengan pelangi panjang, meraung turun dari langit, dan menabrak Ye Yunfei. Ada suara gemuruh di seluruh ruang arena, seperti guntur yang menggelinding. Ini Feng Yunlun, itu bisa disebut senjata sihir surga tingkat sempurna. Dikatakan bahwa di antara semua senjata sihir surga di Donghuang, yang ini adalah yang paling kuat. Ini disebut harta surga nomor 1. Banyak orang mengenalinya sejarah kapal raksasa ini. Aku tidak tahu berapa banyak pukulan yang harus aku lakukan untuk memicu tinju terlarang setan 10 kali. Ye Yunfei melihat roda raksasa emas yang mengaum tinggi di langit, dan berkata dengan suara rendah. Boom, Ye Yunfei meninju, dan kekuatan 40 naga ditambahkan ke tinju, membuat ruang bergetar. Kapan? Tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan keras dengan roda emas raksasa, membuat suara hantaman logam yang besar, mengguncang seluruh dunia seolah-olah bergetar. Dang-dang, selanjutnya, Ye Yunfei melemparkan pukulan berulang kali dan terus menabrak roda raksasa itu. Ye Yunfei berdiri di tempatnya, tidak maju maupun mundur. Namun, tidak mungkin untuk menang. Aku tidak menyangka kekuatan fisikmu begitu kuat. Tapi, itu tidak cukup, biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Mo Qingxuan mendengus dingin. Roda angin dan awan ini adalah salah satu kartu trufnya. Tanpa diduga, Ye Yunfei bisa memblokir berkali-kali. Saat ini, tinju Ye Yunfei keluar lagi. Booming, tinju yang menakutkan lahir tiba-tiba, dan kekuatan yang meletus dari tinju itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, seperti angin yang menderu-deru, seperti kuda yang berlari kencang, menerjang ke depan. Ledakan, kekuatan seperti lautan luas mengirim roda emas raksasa terbang terbalik, terbang ke langit. Ledakan, tinju Ye Yunfei terus bergerak maju, tak terbendung, dan langsung mengguncang Mo Qingxuan seperti bola meriam, dan terbang keluar dari lantai Siti dalam sekejap mata, mengenai puncak gunung yang jauh. Gemuruh, tubuh Mo Qingxuan menabrak gunung di kejauhan, membuat lubang besar keluar dari gunung itu. Bagaimana bisa, Mo Qingxuan, yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar penjahat, dipukul terbang seperti ini, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Semua orang yang hadir tercengang di tempat, tidak dapat mempercayainya. Semuanya diam. Apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan. Dari saat Ye Yunfei menaiki ring, dia menyapu sepanjang jalan, tidak peduli apakah dia lemah atau kuat, bahkan Mo Qingxuan yang berada di peringkat 1, semuanya ditekan. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei yang berdiri di tengah ring. Nomor 1 dalam daftar jahat, Su Fei. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas ring. Kemudian, kekuatan misterius dan kuat mendorong Ye Yunfei ke kasur yang mewakili tempat pertama dan duduk. Apakah ada orang lain di atas panggung untuk ditantang? Suara itu terdengar. Banyak prajurit muda di alun-alun sangat ingin mencoba, tetapi mereka menimbangnya sejenak, dan akhirnya menyerah. Jika Anda benar-benar percaya diri, Anda akan naik sekarang. Mengapa Anda menunggu sampai sekarang? Karena tidak ada yang menantang di atas panggung,
pertemuan panggung Xiaolan ini secara resmi berakhir. Di atas ring, suara itu terdengar lagi. Pertemuan Xiaolan Tai tahun ini akhirnya berakhir. Boom! Tablet batu tinggi yang berdiri di sudut arena tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang mengepul. Kemudian, semua orang melihat bahwa 300 nama yang terukir di loh batu itu mulai berubah. Di titik tertinggi prasasti, posisi tempat pertama telah menjadi dua karakter Su Fei. Tanpa diduga, seorang anak dari faksi Ziwei di negara bagian Yan memenangkan tempat pertama dalam pertemuan Xiaolan Tai ini. Ini adalah pertemuan Xiaolan Tai dengan hasil paling tidak terduga selama bertahun-tahun. Pertemuan, semua orang di alun-alun mulai berdiskusi. Semuanya jaga di sekitar arena. Begitu bajingan kecil itu meninggalkan arena, kita akan segera menyerang dan membunuhnya di tempat. Kita harus membiarkan dunia melihat dan memprovokasi akhir dari keluarga Zhao kita. Persegi, lelaki tua dari keluarga Zhao berteriak dengan marah, menatap Ye Yunfei di atas ring. Dia berbisik. Segera, sekelompok anggota keluarga Zhao bubar dan dengan cepat mengepung ring. Di atas ring, Su Fei, pemenang pertama, dapat menerima baptisan surga dan bumi. Suara itu terdengar lagi. Booming. Sebuah celah tiba-tiba muncul di langit di atas ring, dan seberkas cahaya energi besar tiba-tiba muncul, menyinari tubuh Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei menemukan bahwa sejumlah besar energi murni mulai mengalir ke dalam tubuhnya secara terus-menerus. Keberuntungan langit dan bumi, ini adalah hadiah untuk tempat pertama dalam daftar penjahat. Iri, semua orang kagum dan mengungkapkan rasa iri mereka. Jadi itu adalah energi asli dari dunia ini. Ye Yunfei merasakannya sejenak, dan kemudian dia tahu apa yang sedang terjadi. Energi ini adalah energi asli paling murni di benua Hongmeng, jauh lebih kaya dan lebih berharga daripada aura biasa. Dalam hal ini, mari kita gunakan energi asli ini untuk menerobos dunia. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei masih berada di alam transformasi Dao. Sudah waktunya untuk menerobos. Oleh karena itu, Ye Yunfei menampilkan 9 matahari Jue. Boom! 8 pembuluh darah yang kacau di tubuhnya juga diaktifkan, muncul seperti 8 sungai besar. Dengan cara ini, Ye Yunfei menyerap energi asli itu lebih cepat. Ayo turun. Pada saat ini, monster muda lainnya di atas ring bangkit satu demi satu dan meninggalkan ring. Pertemuan panggung Xiaolan telah berakhir, mereka tidak perlu tetap berada di atas ring. Bab 1474. Dalam waktu singkat, semua jenius muda di atas ring pergi, hanya menyisakan Ye Yunfei yang duduk bersila di atasnya. Tautan terakhir adalah menerima baptisan surga dan bumi, dan hanya tempat pertama yang memenuhi syarat. Ji Yue, apa asal-usul Su Fei, dan bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan? Terutama pukulan terakhir, kurasa hanya master alam laut langit yang bisa mengatasinya. Petik 2. Jian memimpin Ji Yue keluar dari ring dan berdiri di tepi ring. Mei Mo menatap Ye Yunfei yang duduk bersila di atas ring, penuh rasa ingin tahu. Pukulan terakhir Ye Yunfei adalah tinju terlarang sihir 10 kali. Jika berhasil dipicu, itu dapat langsung meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Teknik tinju tabu semacam ini, belum lagi para pejuang Dong Huang, jarang mendengarnya. Aku juga tidak tahu asalnya. Bukan hanya aku, tetapi bahkan pejabat senior dari faksi Ziwei tidak tahu apa asalnya. Dia datang ke faksi Ziwei kami tiba-tiba, diminta untuk menjadi kakak laki-laki. Akibatnya, kepala dan beberapa tetua sebenarnya setuju untuk menjadikannya kakak laki-laki yang baru saja masuk sekte. Saya tidak pernah meyakinkannya, tetapi sekarang saya yakin. Dia memang lebih cocok daripada saya menjadi kakak senior sekte Ziwei. Dia jauh lebih kuat dari saya. Ji Yue berkata dengan lembut, dia menatap Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Hanya saja orang-orang dari keluarga Zhao telah mengepung alun-alun. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Ye Yunfei meninggalkan lantai city dengan mudah. Petik 2. Jian melihat sekeliling alun-alun dan menemukan bahwa sudah ada banyak orang dari keluarga Zhao alun-alun dikelilingi di dalam dan di luar. Selain pasukan dari keluarga Zhao, ada juga orang-orang dari Sekte Changyan, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Meng, keluarga Lu dan pasukan lain yang memblokir alun-alun. Sepertinya mereka juga ingin menyusahkan Su Fei. Jian melanjutkan, sepupu, sebenarnya Su Fei berkonflik dengan mereka karena kita harus membantunya. Kata Ji Yue, masalahnya adalah,
ada begitu banyak kekuatan yang mencoba menghadapinya, bahkan keluarga Ji kita sulit untuk menyelesaikannya. Ji Yan sedikit mengernyit, hanya saja Su Fei berbenturan dengan mereka untukmu, dan kami tidak dapat mengabaikan situasi yang telah mencapai titik ini. Kami akan tetap tinggal dan menghadapinya dengan Su Fei. Ji Yan berpikir sejenak dan berkata, Nona Ji Yan, apakah Anda akan mengurus masalah ini? Seorang lelaki tua dari keluarga Ji di sebelahnya bertanya. Keluarga Ji kita harus bertanggung jawab. Jawab Ji Yan setelah memikirkannya. Hanya saja saya baru saja menerima transmisi suara dari keluarga saya, menyuruh kami segera meninggalkan lantai City setelah pertemuan Xiao lantai selesai, dan jangan terlalu banyak berhubungan dengan Su Fei ini. Lagi pula, faksi Ziwei adalah kelompok kecil, faksi. Kami tidak bijaksana untuk memiliki permusuhan dengan begitu banyak kekuatan besar di hutan belantara timur demi seorang murid dari Sekte Ziwei, dan itu tidak kondusif untuk perkembangan keluarga di masa depan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan dikatakan, apakah kamu tidak melihatnya? Sebenarnya, keluarga Zhao datang untuk Ji Yue pada awalnya. Untungnya, Su Fei melangkah maju, jika tidak Ji Yue akan mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin keluarga Ji kita mengabaikannya? Ji Yan, aku sedikit marah. Nona Ji Yan, ini adalah keputusan keluarga, dan aku tidak bisa menahannya. Kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Ayo kembali. Pria tua itu berjalan keluar dari alun-alun bersama anggota keluarga Ji. Ji Yue, kita berdua tetap di sini dan maju dan mundur bersama Su Fei. Kata Ji Yan. Oke. Ji Yue mengangguk. Kalian berdua, jangan impulsif. Meskipun kekuatan tempur Su Fei bagus, tetapi lawannya memiliki banyak orang, Su Fei tidak bisa menjadi lawan, dan kamu tidak dapat mengubah apapun jika kamu tetap di sini. Mengapa jangan ikut aku? Pria tua itu membujuk. Hanya saja dia sama sekali tidak bisa membujuk Ji Yan dan Ji Yue, jadi dia harus pergi bersama anggota keluarga Ji yang lain. Gemuruh. Pada saat ini, langit di atas arena tiba-tiba menjadi tertutup awan hitam pekat, dan kilatan guntur dan kilat yang menyilaukan melewati awan gelap. Su Fei akan melewati kesengsaraan. Seseorang berteriak, "Boom!" Aku melihat petir tebal membidik Ye Yun Fei dari ketinggian dan menghantam. Ye Yun Fei duduk bersila di futon, tidak mengelak atau mengelak, membiarkan guntur menggelinding menyerang tubuhnya. Dia hanya pada tingkat transformasi Dao, mengapa Jie Lei begitu kejam? Petik 2. Dia tidak mengelak sama sekali, begitu banyak guntur menyerang tubuhnya, dia tampaknya baik-baik saja. Tanda seru titik tanda seru petik 2. Guntur yang dahsyat membuat semua orang sangat terkejut, dan Ye Yun Fei membiarkan guntur bergabung dengannya tetapi tidak ada yang terjadi, yang membuat semua orang terpana. Gemuruh. Sesaat kemudian, energi spiritual yang kuat keluar dari tubuh Ye Yun Fei. Alam transformasi Dao selesai, kata Ye Yun Fei dengan lembut. Hanya saja guntur belum berakhir saat ini, dan masih bergulir. Apa yang terjadi? Dia jelas telah menerobos, mengapa guntur belum berhenti? Petik 2. Mungkinkah dia bisa menembus dua alam dalam bencana guntur? Petik 2 petik 2 petik 2. Menurut legenda, hanya beberapa jenius tak tertandingi dengan bakat luar biasa yang dapat melanggar aturan dan terus-menerus menerobos dalam bencana guntur. Mungkinkah Su Fei adalah seorang jenius yang legendaris? Petik 2. Semua orang sedikit tercengang. Boom! Guntur yang mengepul di langit masih mengalir keluar. Setelah lebih dari setengah jam, boom! Ranah Ye Yun Fei menerobos lagi, dan tekanan spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Menyapu menuju sekeliling arena, banyak prajurit yang dekat dengannya terhempas di tempat. Bahkan penguasa alam langit dan laut itu terguncang sehingga darah mereka melonjak dan mereka mundur lagi dan lagi. Kamu tahu, Ye Yun Fei memiliki pembuluh darah yang kacau, dan kultivasinya adalah 9 meridian yang, setelah menerobos ke tahap awal alam takdir, kekuatan-kekuatan spiritual dalam tubuh setidaknya setara dengan tahap awal alam laut langit. Tanda seru, itu mungkin, bahkan jika dia menerobos ke tahap awal Destiny Realm, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu mengerikan. Petik 2. Semua orang sangat terkejut dan tidak percaya. Terobosan dua alam dalam bencana guntur, kekuatan-kekuatan spiritual di tahap awal Destiny Realm begitu kuat, Su Fei hanyalah monster. Petik 2. Ji Yan berseru kaget. Mata indah Ji Yue menatap Ye Yun Fei, dan sementara dia terkejut, dia mengembangkan minat yang kuat pada Ye Yun Fei.
Dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh Ye Yunfei, dan itu menjadi semakin misterius. Akhirnya menerobos ke Destiny Realm. Petik 2. Di atas ring, Ye Yunfei berdiri perlahan. Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada tekanan untuk melawan alam laut langit. Ye Yunfei berpikir sendiri. Kemudian Ye Yunfei melirik ke sekeliling arena, dan melihat beberapa kekuatan sedang menatapnya, jelas dengan niat jahat. Terutama anggota keluarga Zhao, ketika mereka melihat Ye Yunfei berdiri, mereka semua mengeluarkan senjata dan bersiap untuk menyerang. Tampaknya akan ada pertarungan besar hari ini. Ye Yunfei mencibir. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini sudah mampu melawan para ahli di alam langit dan laut. Meskipun dia saat ini dikepung berat, Ye Yunfei yakin dia bisa mundur tanpa cedera. Su Fei, hati-hati. Orang-orang dari beberapa kekuatan berencana untuk menyerangmu. Kita bertiga mendekat dan keluar. Ji Yue berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Jangan ikut campur, ayo pergi dulu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Ye Yunfei melihat bahwa Ji Yue dan Ji Yan sudah bergegas ke tepi ring, siap untuk bertemu dengannya. Miliknya hati menghangat, dan dia menjawab melalui transmisi suara. Su Fei, sekarang bukan waktunya untuk berani. Mereka memiliki banyak orang, dan ada master sejati di sini. Tidak peduli seberapa kuat kamu bukan lawan mereka. Ji Yue menghentakkan kakinya. Jika aku tidak bisa menerobos dengan kekuatanku, bahkan jika kalian berdua membantuku, aku tidak bisa menerobos. Ye Yunfei tertawa. Ji Yue sangat marah sehingga dia tidak punya jawaban. Bab 1475. Saat berbicara, Ye Yunfei sudah melangkah keluar dari jangkauan ring. Gemuruh. Setelah Ye Yunfei meninggalkan arena sedikit bergetar, naik ke udara, dan secara bertahap berubah dari padat menjadi ilusi. Cincin ini sangat misterius, biasanya tersembunyi di kedalaman kehampaan, dan hanya akan muncul secara otomatis saat panggung Xiaolan diadakan. Dia telah meninggalkan arena, siap bertarung. Orang tua dari keluarga Zhao melihat Ye Yunfei meninggalkan arena, dia tidak bisa menahan semangat dan berteriak. Orang-orang dari keluarga Zhao segera memegang senjata dan mengepung Ye Yunfei satu persatu dengan tatapan membunuh. Nak, kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Zhao kami, dan kamu juga mengusir semua anak dari keluarga Zhao kami keluar dari arena. Jika kamu tidak membunuh mereka, akan sulit untuk menghilangkan kebencian keluarga Zhao kami. Bukan hanya kamu, tetapi Sekte Ziwei juga tidak perlu ada. Setelah membunuhmu, keluarga Zhao kami akan mengirim pasukan ke negara Yan untuk menghancurkan Sekte Ziwei. Orang tua dari keluarga Zhao menatap Ye Yunfei dengan marah mata, dan mengatakan kata demi kata. Anak muda, kamu terlalu kejam. Kamu mengalahkan King Xuan dengan serius, dan kamu tidak sadarkan diri. Kamu harus memberi kami penjelasan untuk Sekte Suci Changyan. Seorang lelaki tua dari Sekte Suci Changyan berkata dengan keras, menatap Ye Yunfei. Lusinan anggota Sekte Suci Changyan bergerak dan mengepung Ye Yunfei. Nah, kamu mengalahkan jenius Sekte Beastmaster kami sampai muntah darah. Ayo selesaikan akun ini. Petik 2. Seorang lelaki tua yang gagah membawa sekelompok petarung berotot dan selusin monster, dan juga terbang menuju Ye Yunfei. Untuk sementara, setidaknya ada 4 atau 5 kekuatan yang menghalangi Ye Yunfei secara agresif. Jian dan Ji Yue bersandar dekat di samping Ye Yunfei, wajah mereka menjadi pucat. Menghadapi orang-orang dari kekuatan ini di depan mereka, mereka sama sekali tidak percaya diri. Jika kamu memprovokasi saya, konsekuensinya akan sangat serius. Sebaiknya kamu berpikir jernih sebelum bertindak, kata Ye Yunfei dengan tangan di belakang, matanya menatap dingin, dan dia berkata, Haha, nak, sesumbar saja. Kamu adalah anak laki-laki dari Sekte Ziwei negara bagian Yan, dan kamu semurah semut. Jika kamu memprovokasimu, konsekuensi serius apa yang akan terjadi? Lihat apa akibatnya. Kata-kata Ye Yunfei membuat pasukan itu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, ini tantangan normal di panggung ring, tapi kalian membalas setelahnya. Ini sangat mengesankan. Di panggung ring, sangat normal memiliki tinju dan kaki tanpa mata, dan korban. Di masa lalu, akan selalu ada kematian dan cedera di panggung Xiaolan. Fenomena, tidak pernah ada kekuatan yang akan membalas setelah itu. Apakah Anda ingin membuat preseden ini? Jika demikian, mulai sekarang, siapa yang berani datang ke pertemuan Xiaolan Tai? Petik 2.
Tiba-tiba, seorang wanita yang jelas suara terdengar. Lu Dandan bergegas ke alun-alun dengan sekelompok orang dan datang ke sisi Ye Yunfei. Wajah orang-orang yang mengelilingi Ye Yunfei dan kekuatan itu agak jelek. "Nona Lu, apakah Anda ingin mengurus urusan anak ini?" Lelaki tua dari Sekte Suci Changyan berkata dengan ekspresi tidak baik. "Amitabha, Nona Lu benar, akan selalu ada korban dalam perkelahian di ring festival Xiao Lantai di masa lalu. Jika mereka diselidiki setelah itu, maka festival Xiao Lantai tidak akan ada artinya." Tiba-tiba, sekelompok biksu berjalan ke alun-alun. Untuk biksu parubaya pertama menyatakan nama Buddha, dan berkata dengan suara keras, "Orang-orang dari kuil Daleyin akan datang." Masing-masing biksu ini secara tidak jelas memancarkan cahaya Buddha, agung dan agung, sehingga orang tidak berani menodai. Mereka, semua orang diam-diam cemburu. Meskipun biksu dari kuil Daleyin ini mempraktikkan agama Buddha dan umumnya mudah bergaul, tidak ada yang berani meragukan kekuatan mereka. "Kalian orang-orang dari kuil Daleyin, mengapa kalian ingin mengurus urusan anak ini?" Pria tua dari keluarga Zhao itu bertanya dengan marah. "Tuan Su ini memiliki takdir pertemuan dengan kuil Daleyin kami. Zen Master Tianlei meminta kami untuk datang dan mengundang Tuan Su untuk datang. Semuanya, tolong angkat tangan Anda." Biksu parubaya yang memimpin menggenggam tangan bersama dan berkata, "Apa yang diinginkan para biksu dari kuil Daleyin dari saya?" Ye Yunfei terkejut saat mendengar ini. "Tuan Su, jika Anda bebas, silakan datang ke perusahaan komersial Sifang kami." Lu Dandan menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, dan berkata dengan lembut, "Oke, jika aku bebas, aku akan pergi." Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Awalnya, Ye Yunfei memiliki hubungan dengan Lu Dandan di kehidupan sebelumnya, yang setara dengan orang kepercayaan, dan sekarang dia menawarkan untuk membantunya. Ye Yunfei tentu saja tidak akan menolak. Ye Yunfei membunuh begitu banyak orang dari keluarga Zhao kami, dan mengusir semua anak keluarga Zhao kami dari ring. Ini adalah permusuhan berdarah. Saya menyarankan Anda bank komersial Sifang dan kuil Daleyin untuk tidak ikut campur keluarga Zhao kami dan anak permusuhan ini. Kamu tidak bisa menyelesaikannya." Orang tua dari keluarga Zhao maju selangkah dan berteriak dengan tajam, "Siapa yang ingin menyelesaikan permusuhan antara keluarga Zhao Anda dan Tuan Su? Jika keluarga Zhao Anda berani memprovokasi Tuan Su lagi, klan monster hutan belantara timur kami akan langsung menghancurkan keluarga Zhao Anda." Tiba-tiba, raungan menggelegar datang dari jauh, menggelinding dan bergema di antara langit dan bumi, seperti murka penguasa langit. Kemudian, semua orang melihat ada sekelompok besar orang berguling dari langit, dan roh jahat yang menakutkan menutupi langit, seperti awan gelap besar yang bergerak cepat. Dua pria terkemuka, satu berbaju emas dan satu lagi berjubah merah, berjalan berdampingan. Dengan kedatangan kedua pria ini, segala sesuatu di dunia ini seakan menjadi sunyi senyap. Aura yang dikeluarkan oleh kedua pria ini terlalu menakutkan, sepertinya menekan segalanya. Semua orang merasakan tekanan tak berujung dikosongkan dan diberikan pada tubuh mereka, seperti gunung tak terlihat yang turun dari langit, membuat semua orang tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, seluruh dunia seakan membeku karena kedua pria ini. Tidak bagus. Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng yang ada di sini. Banyak orang gemetar ketakutan, dan beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. "Tuan Su," Putri Suzaku bergegas keluar dari belakang dua Raja Iblis dengan sekelompok penyihir. Ying Ying dan Yan Yan mendarat di samping Ye Yunfei satu demi satu, sangat bersemangat. "Putri Suzaku, kenapa kamu datang ke sini?" Ye Yunfei sedikit terkejut. Menurut pengetahuan Ye Yunfei, klan monster Wilderness Timur tidak rukun dengan pejuang manusia, dan mereka umumnya tidak berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai. "Putri Suzaku." Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa wanita cantik di depan mereka adalah Putri Raja Iblis Suzaku, Putri Suzaku yang terkenal. "Kami lewat di dekatnya dan menerima laporan dari mata-mata, mengetahui bahwa Tuan Su mungkin dalam masalah, jadi ayah dan paman Jinpeng memutuskan untuk datang dan melihatnya," kata Putri Suzaku. "Jadi begitu." Ye Yunfei tertegun. Bagaimana mungkin Su Fei ada hubungannya dengan klan monster hutan belantara timur? Dan dua raja monster besar datang untuk membantunya secara langsung. Lu Dandan, Jian, dan Ji Yue sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Putri Suzaku.
Sungguh menakjubkan bahwa seorang anak tanpa latar belakang benar-benar dapat membuat dua Raja Iblis Dong Huang datang ke lantai City secara pribadi untuknya. Bersambung.